Selamat pagi semua, salam profit. Saya Syaful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman, karena banyaknya scam akhir-akhir ini atau broker yang manipulatif, ujung-ujungnya scam, boleh dibilang fake broker atau broker palsu, dan broker tersebut bekerja sama dengan robot trading yang robot trading tersebut menjanjikan profit yang signifikan, ya sekitar rata-rata 20%-an. Ada Viral Plus, ada EvoTrade, Fahrenheit, DNA Pro, Millennium Prime, terus EA Copet, terus Net 89, ATG akhir-akhir ini nggak bisa WD. Ya intinya dengan banyaknya produk-produk forex baik robot trading ataupun signal, yaitu Sunton yang udah scam. Jadi kali ini saya coba memberikan pencerahan ke teman-teman bagaimana cara membedakan broker fake atau broker abal-abal dengan broker real atau broker yang asli. Oke, langsung saja. Ini saya sudah meringkas berupa tabel ya, biar cara membacanya lebih gampang. Jadi ini ada warna orange, yaitu ciri-ciri broker fake, dan ada warna hijau yaitu broker real. Broker real dibagi dua, broker legal dan ilegal. Jadi intinya adalah broker asli atau broker palsu. Broker asli ada yang ilegal dan ada yang legal. Kalau broker fake udah pasti broker palsu dan pasti kemungkinan ujung-ujungnya scam. Oke, kita mulai dari izin perusahaan broker. Untuk broker fake atau abal-abal, izin perusahaan broker ada. Dia rata-rata sistemnya dia bikin izin perusahaan ya. Izin perusahaannya biasanya di offsource, yang umum biasanya Saint Vincent and Grenadines. Terus nanti perusahaannya itu berupa LLC, LTD, Limited, ya karena memang rata-rata dia bikin perusahaannya di kepulauan ya, lepas pantai. Yang umum digunakan yaitu Saint Vincent and the Grenadines. Ya makanya Lotus International LLC, terus Unicorn, terus Alpha Success, alamatnya rata-rata pakai alamat di Saint Vincent and the Grenadines karena untuk membuat perizinan perusahaannya gampang ya. Jadi biar ada wujud perusahaan. Terus kemudian untuk broker real itu kalau broker legal ya udah pasti di bawah Kementerian Republik Indonesia ya. Dalam arti ini berupa PT, ya misal contoh PT-nya PT Monex Investama, terus atau Finex atau PT Okta Investama ya kan. Jadi rata-rata berupa perusahaan atau perseroan terbatas ya di bawah kementerian, di bawah pemerintahan RI yang pasti. Kemudian untuk broker yang ilegal itu biasanya perusahaan luar negeri ya. Jadi memang ketika perusahaan itu luar negeri, jadi di Indonesia tetap tidak diakui. Ya contoh misal ada broker di Inggris, di sana diakui, tetapi jika dia beroperasi di Indonesia maka bisa disebut itu ilegal. Terus untuk regulasi broker, untuk regulasi broker ini contoh broker yang fake itu tidak ada. Terus umumnya kemarin yang mereka berhasil membohongi publik rata-rata pakainya lisensi fake ya, atau nomor lisensi palsu. Biasanya yang umum dipakai adalah dari NFA ID. NFA ID ini saya sudah jelaskan di banyak video saya sebelumnya. Jadi contoh Alpha Success Corp, terus Lego Market, Lotus International itu pakai nomor NFA ID. Tapi ketika kita cek di NFA sendiri nanti tertulis bahwa itu not an NFA member, jadi bukan member NFA. Perlu diketahui bahwa NFA itu adalah satu badan yang meregulasi broker di Amerika Serikat. Dan untuk mendapatkan nomor NFA ID itu gampang kalau hanya untuk sekedar registrasi. Tapi untuk menjadi membernya itu susah ya, karena untuk menjadi membernya harus terlisensi oleh NFA.
contoh yaitu Frag.com. Frag.com itu sudah terlisensi oleh NFA. Jadi rata-rata yang buat menipu publik di Indonesia pakainya nomor NFA ID yang fake ya, dalam artian tuh hanya ada nomor registrasi tapi bukan terlisensi oleh NFA. Terus kalau untuk broker legal di Indonesia pasti regulasinya harus di bawah Bapeti. Bapeti itu di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Karena semua yang bergerak di bidang berjangka komoditi atau di bidang forex lah itu harus di bawah Kementerian Perdagangan. Terus untuk broker ilegal udah pasti ada regulasinya. Kalau itu broker real ya ciri-cirinya di regulasi ini ya. Misal dia dari Inggris regulasinya pakai FCA, terus CAISEC dari Cyprus, Belize, IFSC. Jerman itu regulasinya BaFin, DFSA itu regulasi dari Emirat Arab ya. Terus MAS dari Singapura dan banyak lagi. Yang pasti perusahaan-perusahaan forex ketika di luar negeri dia eksis atau di luar negeri di Inggris dia adalah broker real, ya pasti ketika masuk ke Indonesia itu dianggap ilegal ya. Meskipun dia benar-benar broker yang benar. Terus untuk platformnya ya emang umumnya mau broker fake atau real semuanya bisa dipakai MetaTrader 4 ya. Ya, karena memang modus yang buat membohongi publik ya salah satunya ada MetaTrader 4-nya. Terus maka broker fake ini dia punya MetaTrader 4. Supaya dia punya akses itu ya dia sebelumnya bikin izin perusahaan broker dulu baru bisa punya akses MetaTrader 4 Manager. Jadi itu yang buat dipakai modus untuk membohongi publik, padahal itu adalah Ponzi. Untuk broker legal dan ilegal atau broker real ya udah pasti rata-rata umumnya pakai MetaTrader 4. Maka umumnya orang awam tuh nggak bisa bedain MetaTrader 4 di broker fake itu ya sangat-sangat tidak bisa dibedakan ya, hampir tidak bisa dibedakan. Terus contoh brokernya kalau broker fake Alpha Success, Scope itu punya DNA Pro, Vanavel itu punya DNA Crypto, Lotus International LLC itu produknya Fahrenheit ya. Terus EvoTrade, Unicorn, Hanju Market, Kelas VIP. Terus untuk broker legal di Indonesia contoh brokernya adalah MEFX, terus ada Finex, ada Okta ID, ada GK Invest dan banyak lagi ya. Terus untuk broker ilegal tapi banyak teman-teman Indonesia pakai meskipun ilegal tapi itu broker real ya. Contoh XM, Agnes, FBS, Okta FX. Okta FX ini punya versi Bapeti-nya itu Okta ID ya. Hot Forex, terus ada Easy Market dan lain-lain. Terus untuk profit yang pasti broker fake itu umumnya menjanjikan profit pasti ya. Terus kalau broker real mau legal mau ilegal rata-rata tidak akan berani menjanjikan profit pasti. Jadi pasti dia akan memberikan perkiraan profit dan kemungkinan risikonya apa. Risiko bisa jadi itu MC atau loss. Terus broker terkait satu produk tertentu. Iya, kalau broker fake itu biasanya ngikat ya. Jadi misal robot trading Fahrenheit, dia hanya bisa dipakai di Lotus International, atau DNA Pro dia hanya bisa dipakai di Alpha Success. Jadi tidak bisa dipakai di broker manapun. Jadi brokernya itu kayak udah terkunci. Ini robot trading pasti profit, tapi brokernya harus itu karena memang ada kerjasama atau bisa dibilang itu manipulasi profit. Dan untuk broker legal Bapeti atau broker legal yang pasti ketika broker real tidak akan terikat di satu produk tertentu ya. Jadi dia tidak terkunci di satu EA atau dia tidak terkunci di satu signal. Maka yang terakhir signal yang scam ya, contoh salah satunya Sunton ya. Jadi Sunton mengeluarkan signal yang ketika dipakai di Sunton tersebut selalu profit ya.
dan ujung-ujungnya scam ya, karena ketika suatu produk forex ngunci di satu produk tertentu dan tidak bisa dipakai di broker lain, itu artinya sudah pasti manipulatif. Kemudian potensi scam, broker fake ya udah pasti ya, udah broker fake rata-rata nanti ujungnya scam ya, karena scam itu bentuk exit plan-nya mereka. Jadi scam itu bisa saja macamnya banyak ya, maintenance terus menerus ya kan, atau sengaja di-MC-kan dengan candle yang palsu, atau websitenya error, atau IT-nya dianggap IT-nya bermasalah ya, atau alasan karena hukum ya kan, misal dia memberikan info ke membernya, oh ini tidak bisa di WD karena larangan pemerintah, padahal pemerintah nggak pernah melarang member untuk WD ya. Terus ya itu macam-macam ya alasan scam di broker fake tersebut. Untuk broker real ya, karena memang tradingnya kalau di broker real itu di ilegal maupun non ilegal pasti tradingnya mandiri ya teman-teman, untuk trading sendiri. Terus kalaupun pasang EA atau pasang robot ya pasti di setting sendiri ya itu. Dan ketika ada penjual robot kayak kami dari Platinum Forex menjual EA, itu pun bisa dipakai di broker real manapun ya, yang legal ataupun ilegal itu bisa, karena memang kita ngasih settingan default dan member juga bisa merubah settingan juga. Jadi member bebas memilih dan bebas menentukan risikonya. Ini sedikit gambaran mengenai perbedaan broker fake dan broker real lah. Jadi agar teman-teman bisa memahami untuk lebih lanjut terjun di dunia forex, karena banyak area abu-abu yang teman-teman jika tidak paham kemungkinan besar pasti kesasar di forex. Cukup sekian, terima kasih. Salam profit.